Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jat Ramadan dari Universitas Cacim Madani, Prodi Bisnis Digital. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi sistem, konsep data, dan informasi. Oke, yang pertama, sistem informasi manajemen. Apa sih sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen atau biasa disingkat dengan SIM ialah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. SIM merupakan bagian dari sistem informasi yang lebih luas yang mencakup semua aspek pengolahan informasi dan suatu organisasi. Oke, menurut ahli yaitu Davis, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Dalam sistem informasi manajemen terdapat komponen-komponen utama yang menyusun SIM tersebut. Yang pertama, sumber daya. Sumber daya yang digunakan dalam SIM meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia. Berikutnya yakni data. Data yang digunakan dalam SIM meliputi data internal dan data eksternal. Data internal tersebut ialah data yang dihasilkan oleh organisasi itu sendiri. Sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi. Selanjutnya, proses dalam SIM meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data. Oke, selanjutnya yakni informasi. Informasi yang dihasilkan oleh SIM harus relevan, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yakni pengguna. Pengguna SIM meliputi manajer, staf, dan pelanggan yang memerlukan informasi untuk melakukan tugas-tugas mereka. Oke, fungsi-fungsi SIM itu banyak sekali. Tapi ada beberapa fungsi utama sistem informasi manajemen. Yang pertama ialah pengumpulan data. SIM mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Yang kedua ialah pengolahan data. Setelah dikumpulkan, data tersebut diolah. Mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang relevan akurat untuk menjadi informasi yang relevan akurat. Selanjutnya ini penyimpanan data. SIM berfungsi sebagai penyimpanan data, yakni menyimpan data dan informasi yang telah dihasilkan dalam database. Selanjutnya, penyajian informasi. Menyajikan informasi yang telah dihasilkan kepada pengguna yang memerlukan. Dan yang terakhir, fungsi utama SIM yakni pengambilan keputusan. Maksudnya, SIM mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi yang relevan akurat. Dari pengumpulan data, terus data tersebut diolah dan disimpan dalam database, disajikan untuk selanjutnya sebagai referensi dalam mengambil keputusan. Oke. Selanjutnya yakni manfaat sistem informasi manajemen. Manfaatnya banyak sekali. Tapi saya di sini hanya menjelaskan beberapa manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama yakni meningkatkan efisiensi. SIM dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data dan informasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas informasi. SIM dapat membantu meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Dan ketiga, meningkatkan keputusan. SIM dapat membantu meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni meningkatkan kinerja. SIM dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ini implementasi sistem informasi manajemen. Dalam implementasi sistem informasi manajemen perlu dipertimbangkan beberapa faktor, seperti yang pertama, kebutuhan organisasi. Harus dong disesuaikan. Organisasi butuh apa? Maka sistem informasi manajemen itu harus mengikuti kebutuhan organisasi tersebut. Yang selanjutnya, sumber daya. SIM harus memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung operasionalnya. Setelah planning, baru organizing. Kita mau mengorganisasikan, sumber dayanya cukup nggak nih? Gimana caranya biar sumber daya tersebut cukup? Itulah gunanya
SIM, Sistem Informasi Manajemen. Oke, selanjutnya keamanan. Sistem Informasi Manajemen atau SIM harus memiliki keamanan yang baik untuk melindungi data dan informasi. Nah, selanjutnya pengelolaan. SIM harus memiliki pengelolaan yang baik untuk memastikan kinerja yang optimal. Oke, selanjutnya silakan menjelaskan tentang definisi data dan informasi. Data dan informasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling bersinambungan satu sama lain. Data sendiri merupakan kumpulan fakta atau angka yang belum diolah dan belum memiliki makna. Masih mentah. Sedangkan informasi merupakan data yang telah diolah dan memiliki makna. Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau mengambil tindakan. Di data tersebut merupakan angka-angka yang masih mentah, tidak memiliki makna dan tidak dapat digunakan untuk membuat keputusan. Data hanya menjadi bahan baku untuk diolah menjadi informasi. Oke, next. Karakteristik informasi. Informasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, relevan. Informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, akurat. Informasi harus akurat dan tidak mengandung kesalahan. Yang ketiga, tepat waktu. Informasi harus disajikan pada waktu yang tepat. Dan yang keempat adalah komprehensif. Informasi harus mencakup semua aspek yang relevan. Oke, selanjutnya proses pengolahan data. Dalam sistem informasi, data diolah menjadi informasi melalui pengolahan data yang meliputi pertama pengumpulan data, kedua pengolahan data, ketiga penyimpanan data, dan keempat penyajian informasi. Baru tuh, pertama data dikumpulkan. Berupa apa data dikumpulkan? Data berkumpulkan dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau video. Dan data tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti sensor, formulir, survei, atau database. Nah, setelah data dikumpulkan, barulah diolah. Setelah diolah, disimpan data tersebut dalam database. Setelah data tersimpan, baru dapat dijadikan sebagai informasi dan rujukan sebagai proses pengambilan keputusan organisasi maupun perusahaan. Jadi informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah. Oke, dengan demikian data dan informasi adalah dua konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam sistem informasi. Data menjadi bahan baku untuk diolah dan menjadi informasi yang kemudian dapat digunakan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.